Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini perkenalkanlah nama saya Mukrodi. Saya sedikit ingin membahas terkait dengan produktivitas. Apa itu produktivitas? Teman-teman, ya, kalau kita masuk ke dalam dunia kerja, senantiasa perusahaan pasti akan menanyakan kepada kita, mari kita tingkatkan produktivitas. Kenapa Anda tidak berproduktif? Kenapa Anda tidak memiliki sebuah produktivitas yang bagus? Dan seterusnya. Dan semua perusahaan, saya yakin mereka menginginkan, mengharapkan semua karyawan-karyawannya memiliki sebuah produktivitas yang bagus. Teman-teman, yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa berbicara produktivitas, tentunya Anda juga memiliki sebuah persepsi yang berbeda dengan saya. Tentunya yang ingin saya katakan adalah bahwa produktivitas itu adalah sebuah perbandingan antara input dengan output. Sebuah perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran. Dengan kata lain, yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa produktivitas itu adalah sebuah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan apa yang diharapkan oleh perusahaan itu. Ya, sehingga maka karyawan-karyawan itu dituntut untuk memiliki sebuah produktivitas yang tinggi. Teman-teman, yang ingin saya sampaikan bahwa berbicara produktivitas di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah lembaga, di dalam sebuah perusahaan, tentunya dia memiliki cara-cara yang berbeda. Kenapa? Karena tinggi dan rendahnya sebuah produktivitas maka akan ditentukan oleh sebuah budaya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus mampu menciptakan sebuah budaya yang positif, budaya yang baik. Sehingga ketika perusahaan itu menciptakan sebuah budaya yang baik, maka insya Allah produktivitas akan naik, produktivitas akan baik, produktivitas akan dapat tercapai dengan maksimal. Teman-teman yang saya banggakan, berbicara produktivitas tentu banyak faktor. Kenapa perusahaan ini tidak produktif? Kenapa lembaga ini tidak produktif? Maka yang ingin saya sampaikan bahwa berbicara produktivitas ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah faktor pengetahuan. Pengetahuan tidak bisa dipungkiri, apalagi di zaman sekarang. Seseorang melakukan pekerjaan, maka dia harus memiliki sebuah pengetahuan untuk melakukan sebuah pekerjaan tersebut. Sehingga ya, kinerjanya bagus. Ketika kinerja bagus, maka produktivitas akan meningkat. Bisa kita bayangkan, kalau kita memiliki sebuah karyawan, kemudian tidak memiliki sebuah pengetahuan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh perusahaan. Bisa kita bayangkan, tentunya karyawan tersebut tidak akan produktif. Kenapa? Tidak mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Oleh karena itu, pengetahuan amat sangat penting. Teman-teman, disinilah pentingnya kita mencari sebuah pengetahuan. Disinilah pentingnya kita menuntut ilmu. Disinilah pentingnya kita mengkaji dan menggali sebuah pengetahuan. Yang namanya pengetahuan tidak harus di bangku sekolah, tidak harus di bangku kuliah, tapi dimanapun Anda bisa mendapatkan sebuah pengetahuan. Camkan baik-baik. Lalu yang kedua, salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah skill. Kemampuan seseorang di dalam melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab. Banyak karyawan-karyawan, banyak pegawai-pegawai, banyak orang-orang yang memiliki sebuah pengetahuan, akan tetapi dia tidak mampu
sebuah tanggung jawab yang telah diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, sebuah kemampuan harus didorong dengan motivasi. Sebuah kemampuan harus dimiliki oleh karyawan. Ya, sehingga dikatakan bahwa karyawan itu adalah karyawan yang memiliki skill, karyawan yang memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa. Teman-teman, itulah sebuah kemampuan. Lalu yang berikutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi sebuah produktivitas adalah berikutnya, sikap perilaku seorang karyawan. Oleh karena itu, jangan Anda memilih sebuah karyawan hanya melihat dari pengetahuannya saja. Atau Anda memilih seorang karyawan melihat dari pengetahuan dan kemampuannya saja. Wah, pengetahuannya bagus, sesuai dengan bidangnya. Wah, kemampuannya luar biasa, skillnya luar biasa. Sehingga Anda tidak melihat sikap atau sifat yang dimiliki oleh seseorang. Maka sifat atau sikap yang dimiliki seseorang atau disebutkan karakter seseorang amat sangat penting di dalam melakukan sebuah pekerjaan. 3 poin bagi saya yang harus dimiliki oleh seorang karyawan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga produktivitas akan meningkat. Teman-teman yang saya banggakan, maka yang ingin saya sampaikan itu adalah jangan Anda berpikir ketika dia memiliki sebuah pengetahuan yang bagus, skill yang bagus, atau kemampuan yang luar biasa, lalu karyawan itu dapat bekerja dengan baik. Belum tentu. Kenapa? Karena pengetahuan dan kemampuan itu harus didukung dengan sebuah sifat dan sikap yang baik sehingga kinerjanya akan baik. Ketika kinerja baik, maka produktivitas akan naik. Teman-teman, itulah 3 poin yang sangat penting bagi kita semua. Jadi bukan hanya karyawan, tapi kita semua pun harus memiliki sebuah pengetahuan, kemudian sifat, sikap, atau saya katakan attitude yang bagus. Tanpa itu, maka perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik karena perilaku, sifat, sikap yang dimiliki oleh karyawan. Teman-teman, inilah berbicara tentang produktivitas. Oleh karena itu, bagaimana cara meningkatkan sebuah produktivitas? Maka yang pertama, tentunya yang pertama adalah berikan pengetahuan dan wawasan yang luas kepada karyawan kita. Bagi yang belum memiliki sebuah pengetahuan tentang pekerjaan khususnya, maka diberikanlah sebuah pelatihan, berikanlah sebuah training, berikanlah sebuah bimbingan, dan seterusnya sehingga dia memiliki sebuah pengetahuan. Ya, ini amat sangat penting. Dan ini harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, skill. Sudah jelas. Ketika seorang karyawan dia tidak mampu mengerjakan, maka kita harus memberikan motivasi. Kenapa tidak mampu mengerjakan? Oh, saya tidak bisa. Saya tidak mampu untuk mengerjakan ini karena skill saya bukan di sini. Oleh karena itu, maka harus diadakan sebuah pelatihan sehingga dia mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Lalu berikutnya adalah tentunya kita harus senantiasa memberikan siraman rohani sehingga karyawan itu memiliki sifat dan sikap yang baik.
Bukan hanya itu, tapi kita berikan keteladanan. Sebagai seorang pemimpin harus memberikan keteladanan kepada bawahannya. Kenapa? Karena seorang bawahan akan melihat atasannya, akan melihat pimpinannya. Maka mulailah dari seorang pemimpin. Jika kita menjadi seorang pemimpin, tapi jika Anda menjadi seorang karyawan, maka mulailah dari seorang karyawan untuk senantiasa memiliki sifat dan sikap yang baik. Teman-teman ini yang saya banggakan, maka dengan 3 poin ini, maka insya Allah, kinerja kita akan bagus, produktivitas kita akan meningkat. Dan tentunya perusahaan jangan lupa, semua itu harus dimotivasi dengan baik. Baik itu motivasi intrinsik dari dalam, melalui sebuah nasihat-nasihat, melalui sebuah tausiah, maupun motivasi ekstrinsik yang berupa dorongan sifatnya finansial. Kalau Anda mampu mengerjakan tugas, saya berikan bonus, saya berikan insentif, saya berikan tunjangan, dan seterusnya. Itu amat sangat penting. Ya, terutama adalah gaji karyawan harus senantiasa diperhatikan. Itulah motivasi, ya, bagi karyawan, dan itu yang diharapkan oleh karyawan. Sebagaimana ketika kita lapar, maka apa yang harus kita lakukan? Makan. Ketika kita haus, apa yang harus kita lakukan? Minum. Nah, teman-teman, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membangun motivasi diri Anda untuk senantiasa meningkatkan sebuah produktivitas. Ya, tentunya hal ini harus dilahirkan dari intrinsik, dari diri Anda sendiri. Ya, oleh karena itu, camkan baik-baik, bekerja adalah ibadah. Itulah motivasi yang bagus untuk kita semua, sehingga sekalipun gaji kita kecil, akan tetapi kalau niatnya sudah ibadah, insya Allah Anda akan bekerja dengan maksimal dan kinerja Anda berupaya untuk bagus sehingga produktivitas meningkat. Teman-teman yang saya banggakan, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, barangkali ada kesalahan, kekurangan, itu datangnya dari saya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.